Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas atau melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang lingkaran, masih seputar lingkaran. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, setelah kemarin kita membahas tentang unsur-unsur lingkaran dan juga sudut pusat maupun sudut keliling, saya akan mengulang kembali di sini mengenai unsur-unsur lingkaran. Nah, di sini ada gambar sebuah lingkaran yang di dalamnya itu ada bagian-bagiannya. Nah, akan saya jelaskan kembali sebagai pengingat. Di sini titik O ya. Titik O ini bisa dikatakan sebagai pusat lingkaran ya. Titik O ini adalah sudut pusat lingkaran. Nah, kemudian bagian yang diarsir ini, DOC ini ya, ini merupakan juring. Nah, juring lingkaran. Lalu di sini juga ada ya bagian kecil yang diarsir membentuk seperti sebuah busur. Nah, ini dinamakan tembereng. Ya, ini tembereng. Kemudian garis ED, garis BC, dan garis FA maksudnya, ini adalah tali busur ya. Saya tulis di sini. Ini namanya tali busur. Nah, saya ganti warnanya terlebih dahulu. Kemudian garis OD ya dan OA, OB, OC dan OF. Nah, ini jari-jari ya. Saya tulis di sini ini jari-jari. Atau lambangnya itu R biasanya. Ya. Jadi jari-jari itu lambangnya R. Jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter atau garis yang menghubungkan antara pusat lingkaran si O-nya ini dengan busur. Busur itu adalah sisinya dari lingkaran. Nah, kemudian di sini ada garis panjang membentang F sampai C yang membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Nah, ini adalah diameter. Jadi kalau ada garis yang membagi sebuah lingkaran menjadi dua bagian sama besar, itu namanya diameter. Nah, setelah itu di sini ada garis O ke G ya. Tapi garis G-nya ini, titik G-nya ini tidak menyentuh sisi lingkaran. Nah, ini namanya apotema. Kalau dalam segitiga, apotema itu biasanya sebagai tinggi dari segitiga. Ya. Sudah, itu saja unsur-unsur dari lingkaran. Dan satu lagi terakhir, DC, kemudian BC, AB, FA, FE, CD, atau disebut juga sisi lingkaran. Ini dalam unsur-unsur lingkaran dia disebut sebagai busur. Nah, nanti kalau yang ditanya berapakah besar busur dari lingkaran tersebut, busur itu adalah termasuk sisi lingkaran, tapi tidak seluruhnya. Hanya beberapa bagian saja. Ini busurnya. Oke, ini unsur-unsurnya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya itu di sini ada tentang menentukan panjang busur dan luas juring. Nah, sebelum masuk ke panjang busur dan luas juring, kita harus tahu dulu keliling lingkaran dan juga luas lingkaran. Nah, di sini keliling lingkaran itu saya kasih tahu rumusnya ya. Rumus dari keliling lingkaran itu ada dua. Jika yang diketahui jari-jari yaitu 2 PR. Ya, ini jika diketahui jari-jari. Kemudian jika diketahui diameter, rumusnya itu adalah Pi dikali D. Nah, ini diameter. Di mana Pi-nya itu 3,14 atau 22/7. Nah, ini ya rumusnya ya. Saya kotakin. Nanti akan kalian pakai, diingat-ingat. Kemudian luas lingkaran ya. Luas lingkaran itu rumusnya, nah, luas lingkaran rumusnya ada dua juga. Jika diketahui jari-jari, rumusnya itu PR pangkat 2. Ini jari-jari. Tapi jika yang diketahui diameter, berubah menjadi 1/4 Pi D pangkat 2. Ini diameter. Dengan Pi-nya sama seperti yang di atas ya. Lanjut, setelah kita mengetahui keliling lingkaran dan juga luas lingkaran, maka di sini kita akan mencari panjang busur lingkaran dan luas juring lingkaran. Di sini untuk panjang busur lingkaran dan luas juring lingkaran menggunakan gambar ya. Saya buat gambar sebuah lingkaran. Nah, anggap seperti lingkaran. Di sini ada titiknya, titik pusatnya. Di sini ada garis
ya, atau yang dikatakan dengan jari-jari, ya titik A, sini titik B, dan sini titik O. Nah, panjang busur lingkaran tuh yang ini ya. Busur itu tadi adalah sisi dari lingkaran. Nah, yang misalkan adalah yang AB yang pendeknya aja. Nah, jadi saya tulis ini panjang busur lingkaran AB adalah, saya tulis PB dari AB, PB itu panjang busur ya, itu sama dengan sudut. Nah, sudut AOB, ini sudut yang ini ya, sudut AOB dibagi sudut satu lingkaran penuh 360 derajat dikali dengan, nah, dikali keliling lingkaran. Nah, ini rumusnya ya. Nah, untuk keliling lingkarannya kalian bebas, bisa menggunakan keliling yang jari-jari atau diameter tergantung soalnya. Kemudian untuk luas juring masih menggunakan gambar yang sama. Itu rumusnya adalah, saya tulis di sini, luas juring AOB. Nah, yang ini ya, luas juring AOB ini. Nah, ini yang saya arsir. Itu sama dengan sudut AOB, masih sama, dibagi dengan sudut satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Nah, dikali, karena yang ditanya luas, berarti dikali luas lingkaran. Untuk luas lingkarannya sama, bisa menggunakan jari-jari atau menggunakan diameter. Nah, ini rumusnya. Lalu setelah itu masih ada satu lagi ya, terakhir saya lupa tulis. Di sini akan saya tuliskan, ada unsur yang terakhir yang harus dicari, yaitu adalah luas tembereng. Nah, luas tembereng. Nah, luas tembereng itu yang kayak gimana sih nih? Saya gambarkan lagi. Tadi kan di atas sudah dijelaskan, tapi saya gambarkan lagi. Sebuah lingkaran sama titiknya ya, masih sama. Di sini A, O, B. Tembereng itu yang ini nih. Nah, ini yang kecil ini nih, ini tembereng. Nah, ini. Untuk mencari luas tembereng ya, ini namanya tembereng. Jadi saya tulis luas tembereng itu rumusnya adalah luas juring ya, luas juring AOB dikurangi dari luas segitiga AOB. Nah, jadi kamu cari dulu nih segitiganya berapa, luas juringnya berapa, kalau udah ketemu dikurang. Nah, nanti menggunakan Pitagoras seperti bab pertama. Nah, itu penjelasan mengenai rumus-rumusnya. Lanjut, di sini ada contoh soal ya, kita bahas bareng-bareng setelah tadi kita menentukan rumus-rumusnya. Nah, contoh soal yang pertama itu adalah diketahui sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari, nah ini R-nya itu 14 cm. Kemudian sudut pusat KOL-nya itu 45 derajat. Pertanyaannya adalah luas juring KOL. Nah, kita tulis di sini. Luas juring KOL, tadi rumusnya apa? Yaitu sudut yang terkait atau sudut KOL dibagi dengan sudut lingkaran, yaitu 360 derajat, dikali dengan luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu rumusnya adalah PR kuadrat, karena diketahui jari-jari. Jari-jarinya 14, dia bisa dibagi 7. Maka pi-nya adalah 22 per 7. Ya udah, kita tinggal masukkan angka-angkanya. Sudut KOL-nya itu 45 derajat. Dibagi 360 derajat. Dikali pi-nya 22 per 7. Dikali R-nya 14, karena pangkat 2 jadi 2 kali. Nah, ini kita bisa coret ya. 45 dengan 360 langsung saja dibagi, itu dapat 1 per 8. Nah, 14 dengan 7 ini dapat 2, ini dapat 1. Nah, ini bisa dicoret nih. 22 dengan 8 sama-sama dibagi 2, ini dapat 11. Nah, ini dapat 4. Nah, 2-nya bisa dicoret dengan 4. Nah, 2-nya ini sisanya tinggal 1, ini dapat 2. Nah, 14-nya bisa nih kita coret dengan 2. Nah, ini dapatnya tuh 7. Maka luas juring dari KOL adalah sisa angka-angkanya itu 1. Nah, dikali 11 dikali 7, yaitu 77 cm persegi. Ini luas juring dari KOL. Kemudian soal nomor 2. Diketahui OA sama dengan OB sama dengan 10 cm. Ini OA nih 10. Ini OB 10. Nah, berarti OA dan OB ini adalah jari-jari. Jika pi-nya 3,14, tentukanlah besar panjang busur AB. AB itu yang ini nih panjang busurnya. Nah, kita cari. Yang A itu panjang busur AB. PB atau panjang busur AB itu rumusnya adalah sudut AOB per sudut lingkaran itu 360 derajat dikali keliling lingkaran. Karena yang diketahui jari-jari berarti 2 PR.
Nah, ini ada keterangannya ya. Di soal ini sebenarnya ada keterangan ini sudutnya 90 derajat atau siku-siku. Saya lupa taruh, jadi langsung saja. Berarti sudut AOB-nya adalah 90 derajat per 360 derajat. Dikali 2, pi-nya 3,14, dikali jari-jarinya 10. Ya sudah, 90 per 360 ini bisa disederhanakan. Dapat 1 per 4. Nah, seperti ini ya. Nah, ini 2 bisa kita coret dengan 4. Ini dapat 2. 10-nya juga bisa kita coret dengan 2. Ini dapatnya 5. Maka panjang busur AB ya sama dengan 3,14 dikali 5, yaitu hasilnya adalah berapa kira-kira? Ya, 15,7 cm. Ini yang A-nya. Kemudian yang B-nya ya. Yang B-nya itu adalah luas juring AOB. Nah, sama ya. Sudut AOB dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Langsung saja. Sudut AOB-nya itu 90 derajat. 90 per 360 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10. Nah, ini 1 per 4 ya. Tadi dicoret-coret dapat 1 per 4. Nah, ini 10 kali 10, 100. 100 kali 3,14 itu adalah 314. Jadi 1 per 4 dikali 314. Nah, ini hasilnya adalah 78,5 cm. Jangan lupa ya, persegi karena luas juring. Selanjutnya, yang C itu adalah luas segitiga AOB. Kita cari di sini C, luas segitiga AOB. Nah, itu rumusnya alas kali tinggi bagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi. Karena segitiga AOB itu berbentuk segitiga siku-siku, ini O, ini A, ini B. Berarti kita nggak perlu cari tingginya, karena udah ketemu tingginya itu 10 dan alasnya 10. Ya sudah, kita tinggal masukin aja. Berarti alasnya 10, tingginya 10, dibagi 2. 10 kali 10, 100. 100 bagi 2, 50 cm persegi. Ini jawabannya. Dan yang terakhir adalah luas tembereng AB nih. Luas tembereng AB itu tadi rumusnya adalah luas juring dikurangi luas segitiga. Udah ketemu luas juringnya sama luas segitiganya. Ya udah, kita tinggal cari di sini. Berarti luas tembereng ya sama dengan luas juringnya berapa? 78,5 dikurangi luas segitiganya yaitu 50. Jadi dapatnya adalah 28,5 cm persegi. Nah, ini untuk jawaban nomor 2. Mudah ya? Tolong dipahami baik-baik. Lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada gambar ya, masih gambar ya. Yang pertama itu ada gambar ya, saya ganti warnanya biar kelihatan. Oke, di sini yang gambar pertama itu ada persegi panjang. Nah, di sini ada lingkaran, ini seperempat lingkaran. Nah, ini seperempat lingkaran. Kalau seperempat lingkaran digabung dengan seperempat lingkaran, maka hasilnya jadi setengah lingkaran. Nah, pertanyaannya adalah luas daerah yang diarsir. Nah, luas daerah yang diarsir itu adalah luas setengah lingkaran ditambah luas persegi panjang. Ya udah. Ya. Kalau nggak percaya, saya akan buktikan. Ini kan gambarnya seperti ini. Ini seperempat lingkaran. Nah, ini juga seperempat lingkaran. Kalau digabung, ya, maka berubah menjadi seperti ini. Nah, menjadi setengah lingkaran. Sudah, berarti luas yang diarsir ya, itu sama dengan luas setengah lingkaran ditambah luas persegi panjang. Nah, setengah lingkaran ini jari-jarinya berapa? Ini 7 itu adalah jari-jari. Nah, 10 ini adalah sisi dari persegi panjang dan 7 ini juga termasuk sisi dari persegi panjang sekaligus jari-jari. Ya udah, kita tinggal masukin aja. Karena jari-jarinya 7, berarti pi-nya 22 per 7. Berarti 1 per 2. 1 per 2 itu maksudnya setengah dari lingkaran ya. Dikali, nah luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Berarti 22 per 7 dikali 7
dikali 7. Nah, ini luas lingkarannya. Karena luas setengah lingkaran berarti dikali setengah, jangan lupa. Ditambah luas persegi, panjang. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Panjangnya 10, lebarnya 7. Nah, sekarang kita tinggal eksekusi ya. Kita coret-coret. 7 dibagi 7 habis ya. Nah, ini 22 dibagi 2 dapat 11. Maka hasilnya adalah 11 dikali 7 ditambah 10 dikali 7. Berarti luas daerah yang diarsir adalah 77 ditambah 70 sama dengan 147 cm persegi. Ini luas daerah yang diarsir. Gampang ya. Oke, terakhir soal selanjutnya. Ini terakhir nih. Sebuah lingkaran berjari-jari 35 cm. Pi-nya 22/7. Tentukanlah besar keliling lingkaran. Nah, gampang. Keliling lingkaran itu adalah 2 PR. Karena diketahui jari-jari ya. Ya udah tinggal dimasukin 2. Dikali Pi-nya 22/7. Dikali jari-jarinya berapa? 35. 35 dibagi 7 dapat 5. Ya sudah, tinggal dikali saja. Biar gampang, 5 kali 2, 10. Dikali 22. Hasilnya 220 cm. Ini jawabannya. Bagaimana, mudah kan? Oke, setelah ini ada contoh soal latihan ya. Ada soal latihan yang akan saya kirimkan linknya. Jangan lupa, mohon dikerjakan sebaik mungkin dan dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.